Kronologi versi Suroto, wajah Vina Cirebon dan Eki penuh lebam, motor tak rusak. Saksi baru yang muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, pada 8 tahun silam, mengungkap fakta berbeda dari yang sudah beredar. Seorang warga desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, bernama Suroto, 50, mengaku menjadi saksi yang melihat serta menolong Vina Cirebon dan Eki ketika insiden memilukan tersebut terjadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ditemui di balai desa setempat, Suroto yang juga mandor, memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya. Jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling, karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjamretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan 2 orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama, jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah, lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki. Saya tanya, "Dedek itu sudah enggak?" Jawab. Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal, karena berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan, karena dia masih hidup, bilang tolong, tolong. Kata saya, iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak, tersingkap, dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias, melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, dia apa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu. Yang jelas luka parah, mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong. Kondisi motor enggak rusak enggak apa karena ketika dinaikin, kendarain, ke polsek juga masih bisa, jelas dia. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan, waktu persidangan, sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya, tak ada kerusakan. Sementara itu, Suroto juga memberi kesaksian jika pada saat kejadian, motor yang digunakan Eki tak rusak.
Suroto menambahkan, jika motor tersebut tak ada lecet juga. Motor saya dorong ke samping dengan kondisi tidak rusak, tuturnya. Masih bagus, tidak ada yang rusak itu motornya, jelasnya. Kendati demikian, Suroto tak tahu keberadaan motor usai mengantarkan Vina dan Eki ke rumah sakit. Saya tidak tahu motornya dibawa siapa dan kemana, tegasnya. Terkait munculnya banyak kesaksian dan film, Suroto memastikan kalau itu tidak benar. Film itu syuting salah semua. Korban itu ada di Kecomberan, tuturnya. Suroto gemetar, Vina Cirebon terus ucap minta tolong, saya tak tega. Satu lagi saksi mata insiden pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, muncul ke publik. Dia adalah Suroto, pria Parubaya yang mengaku sempat menolong Vina dan Eki. Suroto juga ikut membawa Vina Cirebon dan Eki ke rumah sakit Gunung Jati. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ketika menceritakan kondisi terakhir yang diingat pada 8 tahun silam, Suroto mengaku gemetar. Diketahui, Suroto, saksi yang sempat menolong Vina dan Eki buka suara terkait proses evakuasi pasca insiden yang pada saat itu disebut kecelakaan tunggal. Pria Parubaya itu bercerita jika Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi tergeletak dan terluka di trotoar wilayah Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Cirebon. Suroto masih mengingat detail ketika dia mengevakuasi Vina dan Eki ke rumah sakit Gunung Jati. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Suroto menjelaskan, Vina terus mengeluarkan suara minta tolong. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Suroto pun tetap berupaya menenangkan Vina. Setelah si korban laki-laki dinaikin ke mobil, saya kan masih megang Vina. Sampai rumah sakit saya masih papah dia, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari tayangan iNews TV, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Saya antar sampai UGD. Di rumah sakit itu masih hidup. Terus-terusan dia minta tolong, sambungnya. Melihat kondisi Vina dan Eki pada saat itu, Suroto sampai gemetar. Saya tidak tega dan sampai gemetar. Sampai seperti ini kecelakaan, bebernya. Vina tak pakai helm, cuma si lakinya itu yang pakai helm, tambahnya. Tak ada kerusakan. Sementara itu, Suroto juga memberi kesaksian jika pada saat kejadian, motor yang digunakan Eki tak rusak. Suroto menambahkan, jika motor tersebut tak ada lecet juga. Motor saya dorong ke samping dengan kondisi tidak rusak, tuturnya. Masih bagus, tidak ada yang rusak itu motornya, jelasnya. Kendati demikian, Suroto tak tahu keberadaan motor usai mengantarkan Vina dan Eki ke rumah sakit. Saya tidak tahu motornya dibawa siapa dan kemana, tegasnya. Terkait munculnya banyak kesaksian dan film, Suroto memastikan kalau itu tidak benar. Film itu syuting salah semua. Korban itu ada di Kecomberan, tuturnya. Kesaksian palsu Liga Akbar. Di sisi lain, fakta baru terungkap lagi dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Satu di antaranya yakni kesaksian palsu Liga Akbar Cahyana. Liga Akbar Cahyana merupakan sahabat Eki, yang ketika itu mengaku melihat Vina dan Eki dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Liga Akbar tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Namun kini, BAP Liga Akbar Cahyana itu dicabut setelah 8 tahun kasus Vina Cirebon. Padahal, isi BAP Liga Akbar itu sudah dijadikan fakta persidangan saat vonis terhadap 8 pelaku pembunuhan Vina yang kini sudah menjalani hukuman. Setelah 8 tahun lamanya, Liga Akbar kini mencabut beberapa poin dalam BAP tersebut. Keterangan yang dicabut Liga Akbar yakni terkait kronologi pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan oleh pelaku. Hal itu disampaikan kuasa hukum Pegi Setiawan, Yudya Alamsyah mengatakan, yang turut mendampingi Liga Akbar dalam pemeriksaan di Polda Jabar, Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2024. Yudya menjelaskan,
Dalam pemeriksaan itu, Liga meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Liga ini akan meluruskan peristiwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki. Dari kronologi yang pernah disampaikan Liga, ada beberapa poin yang dicabut, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari TV One, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Poin yang dicabut oleh Liga Akbar itu yakni soal keberadaannya di malam kejadian. Liga Akbar menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detik-detik Eki dan Vina dikejar oleh geng motor. Padahal pada BAP yang tertuang dalam fakta persidangan, Liga Akbar mengaku ada bersama kedua korban. Keluarga Vina Cirebon bingung banyak saksi bermunculan padahal dulu susah. Keluarga almarhum Vina Cirebon akhirnya bingung dengan banyaknya saksi bermunculan dalam kasus pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat 2016 silam. Padahal dulunya keluarga kesulitan mencari saksi pembunuhan Vina Cirebon, tapi kini banyak saksi yang muncul. Ironisnya keluarga tidak ada yang kenal dengan para saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Alhasil keluarga Vina Cirebon pusing dengan munculnya banyak saksi baru. Apalagi, kata Marliana, keluarga tidak ada yang kenal dengan semua saksi yang diperiksa polisi, baik itu yang mengaku-ngaku sebagai teman Vina ataupun teman Eki. Saya dan keluarga tidak terlalu kenal dengan teman-teman Vina, termasuk Liga, Akbar, dan para tersangka. Jadi memang tidak ada yang kenal. Kami keluarga tahunya teman-teman di rumah, ujar Marliana kakak Vina Cirebon, di Mapolda Jabar, Bandung, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Keluarga pun, kata dia, dibuat bingung dengan banyaknya saksi yang terus bermunculan dalam kasus Vina dan Eki. Padahal, pihak keluarga kesulitan mencari saksi pada 2016. Lebih pusing sekarang, karena pada saat kejadian itu saya mencari saksi sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, bilang begini, begitu, membuat keluarga bingung, katanya. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, mengatakan, pihaknya akan berkomentar dengan keluarga Eki untuk membantu pihak kepolisian mengungkap kasus ini. Selama ini kita belum ada komunikasi lebih lanjut, mudah-mudahan ke depan ada komunikasi lanjutan. Setelah nanti ada komunikasi, tentu kita akan bersama-sama membantu pihak kepolisian membuka kasus ini agar lebih transparan untuk mengetahui 3 terduga DPO itu, ujar Reza. Untuk diketahui Vina merupakan korban pengeroyokan yang dilakukan anggota geng motor di Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Vina meninggal dunia bersama kekasihnya, Eki. Jenazah mereka ditemukan di jembatan Talun, seperti mengalami kecelakaan tunggal. Namun nyatanya mereka korban pembunuhan, bahkan Vina diruda paksa. Dalam kasus kematian Vina dan Eki, sebanyak 8 orang telah dijebloskan ke penjara. 7 orang menjalani hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lagi 8 tahun. Terbaru, polisi menangkap Pegi Setiawan di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Pegi disebut sebagai satu di antara 3 buron kasus Vina Cirebon. Bahkan saat menetapkan sebagai tersangka, polisi menyebut Pegi sebagai otak kejadian. Namun, banyak saksi mengungkap, Pegi di Bandung saat Vina dan Eki dianiaya hingga meninggal dunia. Petinggi XTC akhirnya buka suara. Sebut Vina dan Eki dibunuh anggotanya, pelaku punya tato lebah. Salah satu petinggi XTC Kabupaten Cirebon akhirnya mengakui kalau pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan anggotanya. Menurut dia, pelaku pembunuhan itu memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Ciri-ciri itu yakni berupa tato di punggungnya yang bergambar lebah. Sementara itu, lebah sendiri merupakan ikon atau lambang dari geng motor XTC. Hal itu diungkap oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci. Menurut Doci, Eki pacar Vina merupakan anggotanya yang merupakan XTC Kabupaten Cirebon 04 Sumbar. Akhirnya Doci pun mengakui kalau salah satu pelaku pembunuhan Eki adalah teman anggota gengnya sendiri. Doci pun membeberkan sosok pelaku tersebut. Rupanya pelaku yang merupakan anggota geng motor XTC adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, yang sedang menjalani hukuman. Realitasnya, salah satu terpidana, anggota XTC, Rivaldi Ucil. Di sini, punggung, jelas banget tatonya lebah. Jelas Doci dikutip dari YouTube Jejak Backpacker, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Menurut Doci, dengan adanya tato itu,
sudah menjelaskan bahwa Ucil merupakan anggota XTC. Maksudnya saya yang XTC aja gak sampai ditato, apalagi dia. Berarti kan jiwanya gimana? Sudah mendarah daging, iya seperti itu, katanya. Gabungan geng motor Doci juga mengungkap kalau para pelaku pembunuhan Vina merupakan gabungan dari beberapa geng motor. Meski begitu, Doci tak bisa menyebutkan detail geng motor apa saja yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Jadi yang 8 tersangka, ada bendera ini, ada dari kita, XTC, ada bendera lain juga. Saya dapat keterangan ini dari teman-teman yang sudah bebas dari lapas, ungkap Doci lagi. Menurut dia, meski berbeda geng motor, namun para terpidana ini memang sering nongkrong bareng. Cuma kalau terdakwa 7 orang emang teman satu kampung semua, teman rumahan, kata dia. Namun, Doci memastikan kalau Egy Ripra atau Apung RP bukan anggota geng motor XTC. Itu dia pakai bajunya di Hadi, saya konfirmasi ke teman-teman. Egy juga gak pernah ada foto ngumpul sama anak XTC. Saya juga tadinya hampir nuduh dia pelaku, pas saya samperin ternyata enggak, tutur dia. Salah satu petinggi XTC Kabupaten Cirebon akhirnya mengakui kalau pelaku pembunuhan Vina dan Eki merupakan anggotanya. Menurut dia, pelaku pembunuhan itu memiliki ciri-ciri yang sangat jelas. Ciri-ciri itu yakni berupa tato di punggungnya yang bergambar lebah. Sementara itu, lebah sendiri merupakan ikon atau lambang dari geng motor XTC. Hal itu diungkap oleh pembina XTC Kabupaten Cirebon, Doci. Menurut Doci, Eki pacar Vina merupakan anggotanya yang merupakan XTC Kabupaten Cirebon 04 Sumbar. Akhirnya Doci pun mengakui kalau salah satu pelaku pembunuhan Eki adalah teman anggota gengnya sendiri. Doci pun membeberkan sosok pelaku tersebut. Rupanya pelaku yang merupakan anggota geng motor XTC adalah Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, yang sedang menjalani hukuman. Menurut Doci, dengan adanya tato itu, sudah menjelaskan bahwa Ucil merupakan anggota XTC. Doci juga mengungkap kalau para pelaku pembunuhan Vina merupakan gabungan dari beberapa geng motor. Meski begitu, Doci tak bisa menyebutkan detail geng motor apa saja yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menurut dia, meski berbeda geng motor, namun para terpidana ini memang sering nongkrong bareng. Namun, Doci memastikan kalau Egy Ripra atau Apung RP bukan anggota geng motor XTC. Sebelumnya, Ketua XTC Cirebon, Alfianas memastikan kalau para pelaku termasuk Ucil bukan anggota geng motor XTC.